Halo Sobat e-commerce, kalian tentunya pernah lihat toko obat tradisional dari China yang ada di Indonesia, khususnya di daerah Yogyakarta dong. Nah, hal tersebut itu termasuk ke dalam bentuk contoh dari gastrodiplomasi loh. Jadi, gastrodiplomasi itu termasuk ke dalam bagian diplomasi publik yang menjadi sarana untuk memperkenalkan budaya suatu negara ke masyarakat internasional. Nah, jadi konsep gastrodiplomasi itu mulai dikenal secara luas pada awal tahun 2000-an. Jadi, konsep gastrodiplomasi ini mulai dikenal secara luas semenjak Thailand meluncurkan program Global Thai untuk mempromosikan budaya mereka. Tentunya hal tersebut mulai diikuti jejaknya oleh negara lain, yaitu salah satunya adalah Cina. Cina mulai menyebarkan budaya mereka ke seluruh dunia melalui tradisi pengobatan obat tradisional. Jadi dapat diketahui bahwa salah satu bentuk gastrodiplomasi yang dilakukan Cina adalah dengan melalui tradisi pengobatan herbal yang ada di Yogyakarta. Mengapa? Karena pengobatan itu termasuk bagian penting dari mereka. Karena termasuk salah satu simbol warisan budaya yang mereka miliki. Di tengah hiruk-pikuknya Yogyakarta, terdapat sebuah toko obat tradisional China yang bernama Tai Anchan. Nah, toko obat ini menjadi jembatan budaya dalam memperkenalkan kearifan lokal Tiongkok kepada masyarakat Yogyakarta, tentunya melalui ramuan herbal mereka. Mari kita kulik lebih dalam mengenai toko Tai Anchan ini. Halo Kak, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sandrina. Saya dari Universitas Ahmad Dahlan bersama teman-teman saya. Kami kesini karena ingin mengikuti video mata kuliah komunikasi internasional. Nah, kami di sini mengangkat tema diplomasi budaya. Karena salah satu bentuk diplomasi budaya itu adalah bagaimana pengobatan tradisional Tionghoa masih bertahan dan diterima oleh masyarakat lokal. Kami tertarik dengan Tai Anchan ini karena tempat ini sudah lama dikenal sebagai pusat pengobatan Cina. Boleh kami ngobrol lebih lanjut untuk mengetahui informasi? Oke. Nah, kita masuk pertanyaan pertama ya Kak. Bisa diceritakan sedikit tentang sejarah berdirinya Tai Anchan ini sendiri? Jadi awal mulanya itu dari kakek nenek saya. Mereka pendatang langsung dari Cina. Lalu mereka merantau ke Indonesia, terus mereka langsung bikin toko di Jogja ini. Mereka juga punya ilmu dari sana, mereka juga harus lanjutin hidup. Akhirnya mereka buka toko ini. Itu di tahun 1935. Itu awal mulanya toko ini berdiri. Itu aja? Iya. Oh, jadi toko ini tuh dari warisan keluarga juga. Benar, dari almarhum kakek nenek saya. Terus apakah dalam proses pelayanan atau penyajian obat ada unsur budaya Tiongkok yang tetap dijaga? Mungkin bahasanya masih banyak ya, bahasanya benar-benar bahasa Cina. Kalau bahan-bahannya juga masih banyak yang dari sana. Jadi benar-benar Tiongkok. Ya, buat dari sana. Oke. Terus apakah kakak sering menerima kunjungan dari turis? Dikit sih, lebih banyak lokalnya malahan sekarang. Benar-benar lokalnya 80% malah. Atau dari Tiongkok sendiri asal? Kalau yang dari Tiongkok mereka kesini cuman kayak ada ternyata ada toko di sini gitu, cuma ngemis aja, tapi bukan pelanggan tetap kan. Oh iya, tapi berarti kebanyakan dari lokal gitu ya? Kalau pelanggan ya dari lokal. Oh, iya. Terus apa sih motivasi kakak dan keluarga sehingga membuka toko obat Anchan ini? Motivasi kami tentunya pengen nerusin bisnis keluarga yang udah turun sama pengen punya usaha sendiri juga, tapi di sisi lain juga kami juga pengen bantu masyarakat
berarti ada lah ya kak kayak pelanggan yang udah sering banget kesini, yang udah deket sama kakak gitu. Ya lumayan banyak. Terus pertanyaan terakhir mungkin harapan atau pesan dari kakak dalam menjaga warisan budaya Tionghoa di masyarakat Yogyakarta. Harapannya kami pengen tetap bantu masyarakat sekitar dengan obat-obatan yang mudah dijangkau ya. Kalau obat medis kan rata-rata lebih kayak mahal gitu. Kami pengen bantu aja. Seperti itu ya. Mungkin pertanyaannya itu aja kali ya kak. Karena ternyata TNJAN ini udah sangat membantu kali ya. Dalam misalnya kayak dalam pengobatan gitu. Ibaratnya ada nggak sih kak kayak ada masyarakat yang sakit gitu. Terus datang ke sini mungkin terlalu sering mengkonsumsi obat dokter atau gimana. Datang ke sini ada Lumayan banyak waktu. berarti sangat membantu. Ya, mungkin cukup sekian aja pertanyaan dari kami. Bila ada kurangnya mohon maaf kak. Terima kasih udah kasih informasi juga. Terima kasih. So, gastrodiplomacy does not always have to take the form of a restaurant or traditional food served on the table, but can be in the form of herbal medicine traditions like those practiced by China, because every country has its own way of introducing their identity to the world.